Siap. Kuwatul aqidah, kuwatul ilmi, kuwatul iktisad, kuwatul ittihad, kuwatul jihad, wa kuwatul jamaah. Para peserta webinar ini yang saya hormati, wabil khusus Bapak Gofroni selaku Direktur LKBH UMT beserta segenap jajaran, Bapak Dr. Kandidat Ahmad selaku Kaprodi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Tangerang beserta segenap jajaran, serta pada umumnya para peserta seminar atau webinar ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang diangkat kali ini itu darurat ya terhadap Pancasila yang dihantui atau dibayang-bayangi oleh rancangan undang-undang HIP, ya kedengarannya HIP ini kayak AID ini. Kayak haluan ideologi Pancasila dan terbayang-bayang juga oleh komunis. Kita selaku umat Islam, selaku anak bangsa Indonesia, dan selaku jamaah persyarikatan, wabil khusus lagi mahasiswa dan kaum akademisi, ini merasa sangat terkaget dengan apa yang muncul beritanya viral pada akhir-akhir ini, itu kaitan dengan adanya keinginan untuk merubah, mensimplifikasi atau mendangkalkan ataupun apalah, sehingga nilai luhur Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama bagi bangsa Indonesia, dan ini adalah ciri khas dan tauhid bernegara atau ya spirit atau nilai-nilai inti dari kebernegaraan kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini terancam untuk mendapat rongrongan dari orang-orang yang barangkali ada maksud untuk mengacaukan atau merusak tatanan yang sudah dianggap rapi ini gitu. Karena selama ini kita rasanya ya satu sisi tatanan kehidupan bernegara sudah dianggap memadai lah atau dianggap mumpuni untuk dipedomani, yaitu Pancasila ini. Namun apapun itu, gangguan dari manapun atau dari kalangan bangsa Indonesia sendiri yang ada bermaksud yang tidak baik terhadap tatanan kehidupan bernegara ini, atau memang dari luar atau dari manapun, ini bisa kita hadapi, kita lawan dengan cara menguatkan sisi kehidupan kita. Dan ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah pada 14 abad lebih yang lalu. Itu dengan memberikan penguatan-penguatan pada sisi kehidupan umat itu. Dan Nabi mengatakan, buniyati kuwatul ummah ala sittati asya. Pilar kehidupan umat itu dibangun atas 6 kekuatan, 6 pilar kekuatan. Pertama, kuwatul aqidah, kekuatan spiritual, the power of spirituality atau spirituality power. Jadi kekuatan spiritual, kekuatan keberagaman ini akan mampu membentengi
gangguan dari manapun terhadap orang hidup dan berkehidupan ini. Dan ini telah terbukti dari perjalanan kehidupan manusia itu dengan berbagai macam cara orang untuk mempunyai kekuatan spiritual, mulai dari animisme, dinamisme, politeisme, sampai kepada monoteisme. Dan ada satu paham namanya ateisme. Inilah yang sesungguhnya menjadi lawan dari semua sistem kebertuhanan tadi. Dan kita tegas-tegas dikatakan di hadis itu kuwatul akidah, kekuatan akidah. Jadi spiritualitas dan mentalitas yang sudah ada dalam diri umat Indonesia atau bangsa Indonesia ini, atau belum Indonesia namanya waktu itu, di Nusantara ini, dan akhirnya datang Islam dan ada beberapa agama yang lain yang dianggap kita prototipe kehidupan beragama yang pluralisme yang bisa dikatakan paling damai di dunia ini dalam konteks negara yang paling banyak penduduk Islamnya. Bahkan ada yang mengatakan contoh dari kehidupan beragama yang plural itu bisa dijadikan contohnya adalah Indonesia. Namun dalam konteks membentengi diri kepribadian kita, itu kalau umat ini kita berikan penguatan terhadap spiritualisme atau kuwatul akidah ini, ancaman, gangguan, serta provokasi dan propaganda dari manapun yang bernuansa merusak akidah itu atau keberagaman itu akan dilawan oleh umat itu sendiri gitu. Jadi imunitas kita dari bidang keakidahan ini perlu ditingkatkan sehingga gangguan dari virus, bakteri, pandemi dan sebagainya yang datang dari internal bangsa Indonesia sendiri atau dari luar itu akan bisa teratasi. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kalau dulu adalah kewajiban menyalakan syariat agama bagi syariat Islam bagi para pemeluknya, itu disepakati dengan bentuk Tuhan yang Maha Esa. Nah, sesungguhnya ya waktu ILC minggu kemarin Irman Putra Sidin mengatakan Pancasila itu telah ditiupkan ke kuping saya oleh orang tua saya, katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan Pancasila. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Di Al-Qur'annya surat Al-Ikhlas. Kawan-kawan, saudara-saudara, sahabat peserta seminar yang berbahagia, yang ingin kita sampaikan saat ini adalah upaya pembentengan umat Islam dan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini. Saya berkata ini dari sisi Islam, tapi dari sisi agama manusia, ada penguatan keberagaman ini perlu kita laksanakan untuk mempertahankan atau daya tahan tubuh kita terhadap ideologi manapun, cara-cara apapun yang mampu memberikan penguatan terhadap kita. Yang berikutnya, yang kedua, penguatan itu perlu kita lakukan. Ya karena saya ini ingin mengatakan bahwasanya seperti apapun gegap gempitanya pembicaraan tentang HIV ini, tentu saja kita lari ke dalam dulu, ke dalam diri kita, bahwasanya perlu membentengi diri dulu ini. Ya, nah, benteng itu ada 6 pilar tadi. Itu pertama kuwatul akidah, the power of spirituality. Yang kedua, kuwatul ilmi, kekuatan intelektual, kekuatan akal, kekuatan rasionalis, ya, rasional, intelektualitas, dan tingkat keberilmuan suatu umat
itu menandakan kekuatan umat itu sendiri. Dalam ini mungkin kita ukur secara kuantitatif dengan tingkatan pendidikan. Artinya kekuatan keilmuan atau tingkat pendidikan dari suatu bangsa atau umat manusia atau rakyat itu akan sangat mempengaruhi kekuatan dia dalam bertahan terhadap upaya untuk pelemahan, bertahan terhadap perubahan-perubahan yang akan mereduksi arti dan makna nilai-nilai kehidupan mereka, dan juga menciptakan inovasi-inovasi dalam menghadapi kehidupan ini yang bernuansa iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta imtak, iman dan takwa tadi. Karena desakan dari berbagai macam konsepsi kehidupan, ada mungkin konsepsi kehidupan liberal, konsepsi kehidupan sosialis, ya kapitalis, mungkin hedonis dan sebagainya. Ini akan bisa dihadapi salah satunya untuk mengantisipasi pengaruh negatifnya dengan kekuatan rasionalisme dari otak manusia dan kekuatan juga untuk penguatan kehidupan, tatanan kehidupan gitu. Jadi teori itu, kalau kita udah paham dan pasti masing-masing konsepsi kehidupan itu memperdagangkan dirinya kepada umat, pada manusia, sehingga teori inilah yang paling bagus, inilah yang paling mengena, ini yang paling dianggap paling pas. Tapi ketika daya nalar dan analisa serta rasionalisasi dari hukum itu kuat, dia tidak akan mudah terombang-ambing. Dan juga penguatan konsepsi dari keilmuan ini juga mampu membuat manusia itu mampu berinovasi, baik secara berbentuk fisik, pembangunan infrastruktur kehidupan, teknologi, dan juga membangun struktur sosial kemasyarakatan. Ini penuh dengan kebutuhan kepada keilmuan tadi. Maka kuatul ilmi. Yang berikutnya yang membuat umat itu lemah juga adalah perpecahan. Maka perlu ada kuatul ittihad, kekuatan persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, konsepsi Allah, dan jangan berpecah belah. Kita melihat kenapa bangsa Indonesia bisa dijajah begitu lama oleh kolonial, entah itu Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda, serta Jepang. Itu karena teori pecah belah yang diterapkan oleh para kolonialis tadi, imperialis tadi, yaitu divide et impera. Maka sebagai bangsa kita perlu meneguhkan persatuan kita, rasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan, dan ini ada di sila ketiga Pancasila. Ini sila ketiga Pancasila. Dan kalau itu hilang, kalau itu dilemahkan, kalau itu didangkalkan pemahaman dan penghayatannya, ini keberadaan kita sebagai anak bangsa Indonesia dan sebagai umat ini akan mudah diadu domba, karena di Islam pun pernah diungkap dalam sebuah hadis. Mungkin hadisnya nggak begitu mutawatir barangkali, tapi cukup bisa dijadikan sebagai peringatan juga. Satatafarraqu ummati ala salasati wa sab'ina firqatan kullu minhum fil jannah illa firqatan mahya ya Rasulullah. Ya, Mu'tazilah, akan terpecah umatku itu nanti, kata Rasulullah, suatu saat 73 kelompok. Semuanya masuk surga, semuanya benar kecuali satu kelompok, itu Mu'tazilah. Ini sinyalemen atau wanti-wanti atau peringatan dari Rasulullah. Artinya itu akan terpecah-pecah, dan kalaupun ada sisi yang berbeda di antara kelompok pemahaman Islam, selama itu keberbedaan itu sifatnya hanya pada hal-hal yang tidak prinsip,
ini jangan menjadi faktor pemecah di antara kita sehingga hasilnya perpecahan itu akan melahirkan kehancuran. Oke. Yang berikutnya ada kuwatul iktisad, kekuatan ekonomi. Jadi lanjutan dari kekuatan ilmu dan persatuan, jadi ada kekuatan ekonomi. Kalau kita batinnya udah kuat, intelektual, rasionalitas, otaknya, logikanya udah kuat, persatuannya juga terjaga, tentu saja akan melahirkan kekuatan ekonomi. Kuwatul iktisad, kekuatan ekonomi. Dan disinilah kita lihat, apalagi di masa transaksional sekarang, kita lihat apapun hajat kehidupan manusia di dunia ini sekarang, baik yang bernuansa kekuasaan, politik, bahkan juga birokrasi keagamaan, apalagi negara, ini dipenuhi dengan intrik yang bernuansakan ekonomi, transaksi. Jadi seberapa sanggup orang mempunyai kapital untuk mampu membeli apapun bentuknya, apa yang nggak bisa dibeli sekarang? Bukan hanya barang kasar, barang benda fisik, juga. Ideologi pun bisa dijual belikan kadang-kadang. Maka di sini kekuatan ekonomi ini akan mampu juga memperkuat pertahanan orang dari berbagai rongrongan ideologi, ya, dan pola dan tipologi kehidupan. Maka di sini kuwatul iktisad, kekuatan ekonomi menjadi sangat penting untuk membentengi umat dan anak bangsa ini dari berbagai macam rongrongan yang bisa mereduksi keberadaan kita sebagai anak bangsa, umat, dan bangsa Indonesia ini. Jadi saya rasa kuwatul iktisad ini perlu kita bangun. Ekonomi baru dan sumber-sumber penguatan ekonomi umat perlu diberdayakan. Dan memang titik awalnya tadi ya dari nurani, otak, logika, kebersamaan, kebersatuan, serta akhirnya melahirkan penguatan terhadap roda perekonomian yang mampu membenteng umat dari berbagai macam rongrongan ideologi. Yang berikutnya kuwatul jihad, daya juang. Ya kita juga nggak boleh cengeng, ini hidup ini nggak lepas dari berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, sehingga daya juang itu akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya seseorang mampu bertahan dari berbagai macam terpaan badai kehidupan, baik yang bernuansa personal, bernuansa komunal, bernuansa regional, bernuansa nasional, juga bernuansa internasional dan universal. Jadi kuwatul jihad, rasa juang, daya juang ini. Karena walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, sungguh kami akan mengujimu, ya kata Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut. Jadi kadang-kadang akumulasi dari pemberitaan yang begitu liar juga mampu menambah rasa takut tadi. Hantu, akhirnya menjadi Tuhan itu hantu. Jadi katanya bisa dibulak-balik saja, Tuhan menjadi hantu itu. Jadi di sini ketangguhan pribadi seseorang juga dan fisiknya juga, dan kelompok dan komunitas seorang itu sangat dipengaruhi juga oleh daya juangnya, ya, daya juangnya, ini semangat berjuang. Minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar. Hidup ini akan menghadapi hal seperti itu.
wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Apakah ini sekarang rasa takut itu berlebih-lebih gara-gara pandemi, gara-gara juga ada isu ini, isu itu. Tetapi iza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Apabila datang kepadamu suatu berita dari kaum fasik, maka tabayunlah, klarifikasi, dan cari informasi yang lebih dalam dari informasi tadi. Kawan-kawan, sahabat, teman-teman, para peserta seminar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daya juang ini para anak muda, jangan lantas teriak-teriak itu seolah-olah dunia ini akan runtuh. Enggak lah. Ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah juga udah menjanjikan sesungguhnya kami yang menurunkan dan kami juga akan menjaganya. Ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sekedar ujian dari Allah. Liyabluwakum, siapa di antara Anda yang mampu memperlihatkan daya juang terbaiknya, daya juang terbagusnya untuk ikut serta berkontribusi dalam mengawal sesuatu yang kita sepakati sebagai sebuah kebenaran ini, ya, seperti itu. Jadi daya juang ini, ya, bahkan daya juang itu dengan apa? Dengan mungkin didorong oleh rasional kita, didorong oleh mentalitas kita, didorong oleh rasa persatuan kita, didorong oleh kekuatan ekonomi kita. Karena kata hadis menyampaikan kepada kita, man ra'a minkumul munkaran falyughayyir. Barang siapa yang melihat di antara kamu itu sebuah kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut, maka hancurkanlah kemungkaran tersebut, maka lawanlah kemungkaran tersebut. Nah, ini kita lihat kemungkaran ini yang datang di depan kita. Zahral fasadu fil barri wal bahri mimma kasabat aydin nas. Kerusakan itu bukan hanya abrasi pantai, bukan hanya longsor, bukan hanya banjir bandang, gempa, tsunami, tetapi kefasadan itu kehancuran moralitas, kehancuran keyakinan, kehancuran persatuan, ubrak-abriknya perekonomian umat. Tentu saja dimulai dari menghancurkan ideologi dari umat itu juga. Falyughayyir biyadihi, maka rubahlah, hadapilah dengan kekuatan, dengan tangan, kekuasaan. Tangan itu kekuasaan, kemampuan kita. Maka jangan lemah. Daya juang harus ditingkatkan. Memang paling bagus itu. Kadang-kadang kita suka meratap, menganggap ya, kadang-kadang mentalitas orang kalah itu kan selalu mengeluh, selalu merasa dikhianati, merasa dicurangi. Ya, al-mutakabbiru alal mutakabbiri sadaqatun. Berbuat angkuh pada orang yang sombong, berbuat licik pada orang yang licik juga itu sebuah kebajikan. Artinya apa? Ini adalah logika kita dalam melawan kemungkaran. Biyadihi fa illam tastati', jika kamu nggak mampu fabilisan. Nah, dan jika kamu nggak sanggup dengan kekuasaan dengan tanganmu, ya dengan lisanmu. Ya mungkin dengan tulisan bisa, dengan ceramah-ceramah, ya kayak gini nih. Seminar-seminar gini kan bagian dari itu tadi, merubah atau melawan kemungkaran itu. Fa illam tastati' fa biqalbi fa huwa ad'aful iman. Kalau nggak sanggup juga ya diam aja lah, dalam hati aja. Tapi yakinlah itu merupakan selemah-lemahnya iman. Itu. Jadi pilihan kita yang mana sekarang? Mau bersikap dengan taat, tentu saja harus taktis, strategis, dan siasatnya harus jelas. Atau dengan lidah saja berteriak-teriak, atau dengan hati saja berdoa. Tapi kata Rasulullah itu fahuwa dan alful iman, itu selemah-lemahnya.
Yang terakhir, ini lama-kelamaan ini, kuwatul jamaah. Nah, kekuatan berjamaah, berorganisasi, kekuatan kita memahami keberagaman. Islam juga ya ada faksi-faksinya, tetapi tidak untuk kita berpecah belah. Saling memahami antar berbagai macam warna dari kehidupan ini, itu juga merupakan sebuah kekuatan. Dan organisasi jamaah juga organisasi, kan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kan min fi'atin qalilatin munazzamatin ghalabat firqatan kabiratan ghaira munazzamah. Betapa banyak kelompok kecil yang termanage dengan baik mampu mengalahkan kelompok besar yang tidak termanage dengan baik. Disinilah pelajaran bagi kita bahwasanya manajemen kehidupan baik personal, komunal, regional, nasional kita mungkin kurang rapih, kurang bagus, sehingga terlalu mudah bagi orang untuk mengombang-ambingkan kita dalam ya memasarkan berbagai macam kepentingan ideologi dan norma-norma yang merongrong kehidupan kita. Kawan-kawan, sahabat, para peserta seminar yang berbahagia, sebagai pengantar itu yang dapat saya sampaikan tema diskusi kita kali ini, dan saya mengucapkan selamat berdiskusi, selamat berinteraksi. Semoga kita menemukan pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang mampu memberikan penguatan kepada kita untuk menghadapi berbagai macam rongrongan dalam kehidupan ini, sehingga apa yang menjadi keinginan kita bersama itu akan terasa lebih mudah untuk dicapai ketika kita saling kuat menguatkan antara satu dan yang lainnya, baik secara konsepsi, secara gerakan, dan ditambah lagi dengan penyatuan-penyatuan di berbagai sisi yang lain, sehingga ayat mengatakan wa iza ja'al haq wa zahaqal batil. Ya, kul iza ja'al haq wa zahaqal innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya ya waqur rabbi adkhilni mudkhala sirki wa akhrijni mukhraj wa ja'alni min ladunka sultanan. Waqul ja'al haq, dan katakanlah apabila datang kebenaran, wa zahaqal batil, akan hancurlah kebatilan itu. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu yakin pasti akan hancur. Ini akan menunggu saja. Cuman seberapa jauh kemudian peran kita untuk berkontribusi ikut menghancurkan kebatilan, karena catatan amalan kita, wa inna alaikum lahafizin, sungguhnya bagimu itu ada dua catatan, kiraman katibin, kita menyebutnya raqib dan atid. Jadi di sini kita ditantang untuk memberikan kontribusi dalam menegakkan kebenaran. Itu saja, selamat berdiskusi, dan saya terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan yang diberikan, dan mohon maaf pada hal-hal yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Haji Destri Arwen terhadap pemaparan dari pembuka pengantar kita pada sore hari ini, dan insya Allah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita lanjut kepada materi kita pada sore hari ini yang mengangkat dengan tema darurat ideologi Pancasila berupa rancangan undang-undang HIP dan juga kebangkitan dari paham komunisme. Pada saat memang pada dasarnya kalau kita berkiblat kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang P3, atau dalam arti adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, itu sangat jelas sudah diatur bahwasannya di dalam pasal 2 itu dijelaskan
Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Saat kalau kita mengetahui dalam materi-materi atau memang ilmu-ilmu yang telah diberikan dari filsuf kita kepada kita, Pancasila ini adalah bisa dikatakan adalah staf fundamental norm atau bisa dikatakan adalah guru norm, sumber dari segala sumber hukum, dan itu tidak bisa dikotak-atik kembali. Beda halnya juga dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hanyalah sebuah aturan-aturan dasar yang mana nantinya akan dibuatlah sebuah bentuk peraturan-peraturan yang berada di bawahnya. Lalu kalau kita melihat kembali pula, tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam rancangan undang-undang HIP ini. Mengingat dalam TAP MPRS tersebut sudah sangat jelas untuk larangan-larangan organisasi Partai Komunis Indonesia yang mungkin kelak kemarin itu adalah kita melihat bahwasannya banyak terjadinya pembunuhan-pembunuhan, banyak terjadinya masa-masa kelam lah yang diberikan oleh Partai Komunis Indonesia demi untuk mengajarkan atau memberikan sebuah pemahaman-pemahaman komunisme yang ada di Indonesia. Maka untuk itu angka lebih baiknya langsung saja kita masuk ke dalam pemateri pertama, yaitu kepada Bapak Gufroni SHMH. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, amma ba'du. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kawan-kawan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Tangerang. Saya diminta sebagai salah satu narasumber bersama senior saya. Maaf Pak, suaranya kecil Pak. Ya, halo. Suaranya agak kecil, mungkin bisa didekatkan ke mikrofon. Mas. Baik, terima kasih Pak Ari. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada karena saya posisi sedang di luar ini. Tadi habis ada meeting dengan beberapa orang, jadi saya posisinya masih di luar. Jadi mohon maaf kalau saya tidak menggunakan fasilitas wifi dan yang lain sebagainya. Sebetulnya memang yang lebih pas ini bukan saya yang menyampaikan materi. Sebenarnya ada yang lebih pas, itu ada Pak Dr. Aulia Kasanupa nih, Bama. Ya, beliau memang fokus memang terkait menyikapi soal RUU RUU HIP mungkin kalau disebut Warek tadi sebut HIP, ya bolehlah kita sebut itu. Bahkan sehari ini saya dengar Pak Aulia dengan teman-teman di sana kan hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan putusan, walaupun permohonannya ditolak karena Perpu ini sudah menjadi undang-undang, ya. Itu. Kemudian mungkin saya di dalam penyampaian ini saya akan share apa yang menjadi pokok permasalahan, yakni adalah RUU HIP itu sendiri. Mohon izin supaya kita juga lebih tahu sebetulnya masalahnya sih di mana gitu ya dari RUU ini. Apakah memang ada muatan-muatan misalnya komunisme, ya, ajaran Leninisme, Marxisme dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat di dalam RUU itu. Nanti setelah itu baru saya akan share juga pernyataan sikap dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena kita ini sebagai kader Muhammadiyah, ya, kawan-kawan YMM, kita juga tentu harus sami'na wa ta'na terhadap putusan atau keputusan yang sudah dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Dan saya kira keputusan itu memang sudah mewakili aspirasi dari warga Muhammadiyah. Baik, kita mulai untuk share yang pertama. Sudah kelihatan, Bung Bama? Kelihatan Pak, kelihatan. Sudah kelihatan ya?
Nah, ini adalah rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun tentang haluan ideologi Pancasila. Jadi nomornya belum ada, juga tahunnya karena memang belum disahkan ya, belum disahkan oleh DPR dan kemarin sempat dibahas. Walaupun sementara hari ini saya dengar katanya ditunda, mengingat desakan masyarakat yang luar biasa menolak tentang RUU ini. Nah, kita lanjut. Sebetulnya dari beberapa draft pasal-pasal ini memang ya di awal-awal sepertinya tidak ada masalah. Namun tadi Bama sampaikan soal mengapa kemudian tidak dicantumkannya ketetapan MPRS nomor 26 tahun 66. Ini juga jadi persoalan. Karena kalau bicara ideologi, apalagi ini Pancasila, memang saya kira soal ketetapan MPR yang pembubaran Partai Komunis Indonesia memang harus dicantumkan di sini. Tetapi di dalam RUU ini sama sekali tidak ada. Justru yang ada adalah tentang masalah penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN, tentang ekonomi, tentang etika dan lain sebagainya. Dan saya pikir ketetapan-ketetapan ini tidak begitu penting dimasukkan dalam RUU ini. Jadi itu jadi masalah kenapa kemudian RUU HIP ini tidak ada soal ketetapan MPR tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Saya langsung saja masuk kepada pasal 7 saudara sekalian ya. Jadi saya baca dari awal sampai akhir. Dari 60 pasal ini memang agak kontroversi atau menimbulkan masalah itu sebetulnya ada di dalam pasal 7. Coba kita lihat pasal 7-nya. Pasal 7. Nah, ini saudara sekalian, pasal 7 itu ada 3 ya, ada 3 ayat. Saya bacakan. Ayat 1 adalah ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Lalu di ayat 2 itu ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian di ayat 3 trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila yaitu gotong royong. Inilah barangkali yang kemudian menjadi kontroversi terkait dengan isi daripada RUU HIP ini. Ya, kalau dilihat sepintas memang tidak masalah kalau dilihat di ayat 1. Tapi kalau dilihat di ayat 2 dan 3 ini memang menjadi problem karena sebetulnya di ayat 2 dan ayat 3 ini adalah hasil dari konsep atau pemikiran dari Soekarno. Jadi sebelum dibahas di dalam sidang BPUPKI memang Soekarno sudah punya konsep soal Pancasila itu. Ya, jadi pertama ada trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, mungkin buat publik, bagi masyarakat ini memang yang agak mengagetkan adalah ada kata ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini kan memang adalah salah satu gagasan atau pemikiran dari Soekarno dan itu sudah lama sekali. Bahkan kita di dalam sekolah barangkali sebenarnya kita sudah diajarkan tentang masalah trisila ini. Namun yang menjadi masalah adalah kenapa pikiran-pikiran atau konsep-konsep dari Soekarno coba dimasukkan dalam RUU ini. Inilah yang jadi problem. Padahal sebetulnya pembahasan trisila termasuk ekasila itu sebenarnya sudah clear, sudah selesai ya. Jadi itu sudah diperdebatkan dalam sidang BPUPKI. Karena waktu itu memang ada juga dari konsep yang lain, misalnya dari umat Islam yang memasukkan soal menjalankan syariat Islam ya bagi pemeluknya dan seterusnya. Itu kan juga ditolak ya. Akhirnya diambillah jalan tengah gitu. Jadi Pancasila sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kemudian ini dipahami seolah-olah mungkin ada memasukkan ideologi lain. Ya, dalam hal ini adalah komunisme atau sosialisme.
Mungkin bisa jadi kata sosio-nasionalisme atau sosiodemokrasi itu memang lebih mendekati kepada ideologi sosialisme. Sosialisme memang itu sangat erat kaitan dengan ideologi komunisme, ya, komunal, ya, suka sama rata sama rasa begitu ya kira-kira. Perlu juga saya harus sampaikan bahwa ideologi komunisme sebetulnya tidak terkait dengan masalah apakah seseorang itu beragama atau tidak. Tapi ini adalah sebagai konsep soal prinsip atau komunal dalam kehidupan, ya, sama rasa sama rata itu ya. Jadi saya sebetulnya di dalam RU ini memang tidak begitu nampak soal apakah ada muatan-muatan komunisme atau tidak di sini. Tapi kalau dilihat dari ciri pokok dalam bentuk Trisila ini memang agak mendekati karena ada kata sosialisme begitu ya. Dan ini kan adalah hasil pemikiran dari Soekarno pada waktu itu. Lalu belakangan kemudian ketika Soekarno menjadi presiden, dia juga membuat konsep namanya Nasakom. Ya, Nasakom itu adalah perpaduan dari nasionalisme, agama dan komunisme, ya. Itu. Kemudian jadi suatu konsep yang memang waktu itu harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian soal Trisila ini, misalnya di sini ada terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Kita tahu bahwa gotong royong ini adalah sebuah slogan atau mungkin konsep yang sejak awal sudah digaungkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, oleh karenanya maka pasal 7 ini memang lebih kepada memasukkan konsep-konsep dari Soekarno itu. Seolah-olah bahwa RU ini adalah milik satu golongan, ya, golongan-golongan tertentu dengan melupakan sejarah atau fakta yang saat awal-awal kemerdekaan. Kalau mau bicara fair, sebetulnya selain misalnya dia memasukkan soal konsep Trisila atau Ekasila itu juga perlulah dimasukkan misalnya soal Piagam Jakarta, ya, Piagam Jakarta yang memuat kalimat menjalankan syariat Islam, ya, bagi pemeluk cerdas cerdas. Saya kira itu lebih fair daripada hanya memasukkan konsep-konsep dari Soekarno itu sendiri. Maka oleh karenanya perlu saya sampaikan di sini bahwa ketika konsep-konsep atau gagasan dari Soekarno ini coba dimasukkan dalam undang-undang ini, maka sesungguhnya konsep ini menjadi kerdil atau menjadi kecil, ya, karena coba diatur dalam undang-undang. Secara keseluruhan pernah juga saya sampaikan bahwa kalau Pancasila kemudian dimasukkan dalam undang-undang, maka Pancasila itu bukan lagi sebagai dasar negara, dan oleh karenanya posisinya itu menjadi rendah daripada undang-undang. Nah itu, jadi sebetulnya pemerintah atau legislatif juga harus melihat itu, karena Pancasila adalah guru norm kesepakatan bersama. Kalau bahasa Muhammadiyah adalah Darul Ahdi Wasyahadah, maka sebetulnya cukup sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Jadi tidak perlu kemudian dimasukkan dalam undang-undang. Kemudian yang menarik misalnya kenapa harus ada kata haluan. Haluan itu kan beda dengan dasar negara. Dasar, kalau dasar kan di bawah, ya, menjadi pondasi. Kalau Pancasila kemudian menjadi haluan ini kan posisinya di atas, ya. Kalau kita umpamakan sebuah kapal gitu, ada haluan, ya, dia adanya di atas. Tentu pengaruhnya sangat signifikan. Kalau dasar dia kokoh gitu ya, tidak mudah roboh katakanlah sebuah negara. Kalau haluan ini kan kena angin, misalnya bisa rusak, bisa patah dan seterusnya. Nah, kemudian ini juga jadi menarik misalnya kalau gitu maka Pancasila mau dirubah dong. Bisa jadi karena di sini dia coba masukkan soal konsep Trisila dan Ekasila itu. Dulu kita bisa ingat misalnya ada orang kelompok-kelompok tertentu yang paling Pancasilais.
kita Pancasila, kira-kira gitu ya. Ya, dan seterusnya. Dan sekarang kondisinya adalah bagaimana kalau mereka yang mencoba merubah-rubah daripada konsep Pancasila itu menjadi Trisila atau Ekasila. Apakah itu bagian daripada merongrong wibawa pemerintah atau dia mau menggantikan konsep Pancasila? Atau bisakah kemudian dituduh sebagai perbuatan makar karena merubah daripada Pancasila itu? Itu saya kira yang harus diperhatikan oleh kita semua ya. Nah itu saya kira poinnya ada di pasal 7. Kemudian saudara sekalian, sebetulnya kalau kita baca secara keseluruhan dari 60 pasal ini adalah ini undang-undang mencoba memberikan legitimasi yang lebih luas terhadap apa yang sudah ada, yaitu adalah BPIP ya. BPIP ini coba dimasukkan di dalam dalam undang-undang ini sehingga dengan sendirinya BPIP ini anggarannya tidak lagi bersumber di dalam sekretariat negara, tapi langsung melalui APBN dan kewenangannya sangat luas di situ. Ya. Nah ini sebetulnya hampir separuhnya itu bisa mengatur soal mengenai BPIP itu sendiri, ya. Saya kira itu sebagai bahan yang perlu kita sampaikan terkait dengan RU ini. Kemudian coba saya sambungkan dengan pernyataan pers pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saudara bisa lihat ini ada pernyataan pers pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada ya? Oke, jadi setelah rame-rame soal mengenai RUU HIP ini, kemudian pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan persnya. Yang intinya adalah ada beberapa poin bahwa di dalam poin 1 sebetulnya kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sudah sangat kuat. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi dimasukkan di dalam undang-undang khusus gitu, karena memang sudah ada, misalnya ada di TAP MPRS nomor 20 tahun 66, kemudian TAP MPR nomor 5 dan seterusnya, dan kemudian ada undang-undang turunannya sudah sangat memadai. Jadi tidak ada pengaturan lagi di dalam undang-undang. Kemudian di dalam poin berikutnya adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Jadi oleh karenanya maka Pancasila itu tidak harus ditafsirkan atau diubah ya, atau ditafsirkan ulang karena berpotensi menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya. Misalnya tadi sudah saya sampaikan soal memasukkan Trisila dan Ekasila maupun ketuhanan yang berkebudayaan dengan alasan historis pidato Soekarno tahun tanggal 1 Juni 1945. Nah, sama saja ini mereduksi Pancasila rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian juga serta mengundang kontroversi dengan mengabaikan Piagam Jakarta 22 Juni 1955. Hal-hal yang lain, misalnya RU ini kenapa kemudian ditolak, karena dianggap akan menimbulkan kontroversi yang kontraproduktif dan membuka kembali perdebatan dan polemik ideologis dalam sejarah perumusan Pancasila. Jadi jangan sampai kemudian pembahasan RUU HIP ini justru akan menguras energi bangsa dan bisa memecah belah persatuan. Apalagi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat berat. Nomor 4, saya sudah uraikan tadi soal kedudukan Badan Pembina Ideologi Pancasila itu sebenarnya sudah cukup. Ya, bisa di dalam keputusan Presiden nomor 7 tahun 2018. Jadi sudah sangat kuat.
Oleh karenanya tidak perlu ditetapkan dalam undang-undang secara khusus ya. Kemudian dalam situasi pandemi COVID, maka sebetulnya yang diperlukan adalah situasi dan kondisi yang aman dan persatuan yang kuat. Ya, oleh karenanya sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya dalam kehidupan pribadi berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya para pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga resmi lainnya itu memang semestinya harus berkonsentrasi penuh dan saling bersinergi untuk menangani pandemi COVID-19 dan seterusnya. Kemudian Muhammadiyah mendesak DPR untuk lebih sensitif dan akomodatif terhadap arus aspirasi terbesar masyarakat Indonesia yang menolak RUU HIP dengan tidak memaksakan diri melanjutkan RUU HIP untuk kepentingan kelompok tertentu dan hendaknya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan seterusnya. Kemudian yang poin 7 terakhir, bangsa Indonesia perlu belajar dari 2 pengalaman sejarah kekuasaan di masa lalu ketika perumusan perundang-undangan atau kebijakan penerapan ideologi Pancasila disalahgunakan dan dijadikan instrumen kekuasaan yang bersifat monolitik oleh penguasa. DPR, pemerintah dan bangsa Indonesia hendaknya tidak mengulangi kesalahan sejarah tersebut karena jelas bertentangan dengan Pancasila dan merugikan seluruh hidup, hajat hidup banyak dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Jadi isinya sudah sangat clear, sudah sangat jelas. Ini ditandatangani oleh Ketua Umum Prof. Dr. Haji Haidar Nasir, MSc dan Sekretaris Umum Dr. Haji Abdul Mukti, MED, bertanggal 15 Juni tahun 2020. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam diskusi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi stimulus untuk kita melakukan penyikapan terhadap persoalan-persoalan ini dan termasuk juga isu-isu yang lain. Yang mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa saya menduga pembahasan RUU HIP ini, kalau boleh saya sebut, adalah salah satu cara untuk pengalihan isu. Ya. Jadi dia coba untuk mulai membahas dengan 2 kemungkinan. Kalau tidak ditolak, tidak ada protes dari rakyat Indonesia, maka pembahasan ini akan berlanjut. Tetapi kalau ditolak, ya, ada desakan luar biasa, maka ya dia akan tunda. Tapi jangan lupa bahwa di tengah situasi hari ini ketika publik fokus terhadap masalah RUU ini, ternyata diam-diam pemerintah dan DPR sedang lagi menggodok soal RUU Omnibus Law yang sempat kita lupakan. Padahal ini sangat penting, menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, ini yang harus kita kita waspadai. Termasuk soal penanganan COVID-19 ini, ya. Di dalamnya ada uang yang sangat besar, triliunan, ratusan triliunan yang kita menjadi tidak fokus dalam hal itu. Nah, ini saya kira hal-hal semacam itu memang kita harus cerdas dalam menyikapi isu, apalagi ini kalau terkait dengan suatu ideologi atau paham-paham komunisme. Pasti umat Islam dalam ini pasti akan yang pertama kali akan menyuarakan persoalan ini. Namun demikian perlu saya sampaikan di sini secara pribadi, saya tetap mendukung gerakan langkah apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam menolak RUU HIP ini. Namun saya berharap energi kita tidak terkuras dalam memfokuskan diri mengawal soal RUU HIP. Ya, karena sekali lagi di dalam RUU itu saya tidak melihat ada kata-kata katakanlah komunisme atau sosialisme atau leninisme, marxisme, atau katakanlah marxisme, itu memang saya tidak temukan. Kalaupun ada, itu hanyalah pemikiran-pemikiran Soekarno, ya, melalui Trisila dan Ekasila itu di dalam pasal 7. Selebihnya memang tidak terlihat. Dan RUU ini sebenarnya hanya untuk membuat BIP menjadi lebih punya peran, dan tentu saja ini lagi-lagi terkait dengan anggaran negara. Jadi kalau dulu anggarannya kecil barangkali karena sumbernya dari Sekretariat Negara, sekarang langsung melalui APBN karena sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi saya kira ada isu-isu lain yang saya kira lebih penting
tetap kita juga harus mengawal RUU ini, jangan sampai kemudian ini dibahas lagi bahkan sampai disahkan. Kita tahu bahwa Undang-Undang Minerba sudah disahkan, kita tidak sempat terpantau itu, padahal itu jelas akan merugikan rakyat Indonesia ya. Jadi sumber daya alam itu dikeruk habis oleh investor, oleh pemilik modal, sementara kita tidak dapat apa-apa. Termasuk juga kita harus fokus juga dalam RUU Omnibus Law dan lain sebagainya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gufroni SHMH. Baik, langsung saja dilanjutkan dengan pemateri kedua kita, yaitu Bapak Ahmad SHMH. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Bapak Haji Dr. Desri Arwen selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya hormati narasumber 1 Pak Kandidat Doktor insyaallah Pak Gufroni SHMH. Beliau juga selaku Direktur LBH UMT. Saya hormati Pak Ari Azhar, ini yang setia menemani kita, para rekan-rekan dari pimpinan cabang IMM Kota Tangerang, dan para peserta acara diskusi sore ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di forum ini di tempat yang berbeda tapi disatukan pada satu forum dalam rangka berikhtiar untuk mendapatkan satu pemahaman terhadap satu isu yang sedang menarik untuk didiskusikan. Slide tadi saya coba susun dari kemarin begitu diminta untuk mengisi acara ini. Saya harus juga mempersiapkan ya, memang bidang kajian saya di S2 dan S3 itu memang hukum tata negara, meskipun memang di tesisnya itu lebih banyak bicara tentang pilkada atau pemilu kada. Di sekarang itu soal hukum atau hukum konstitusi ekonomi dan sumber daya alam. Tapi yang menarik adalah ketika satu rancangan undang-undang HIP ini menjadi polemik, menjadi diskusi yang serius bagi umat Islam. Tidak kurang juga Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan maklumat dengan 8 poinnya. Di dalamnya juga ada unsur-unsur dari berbagai ormas Islam, mulai dari Muhammadiyah, NU, Miftahul Anwar, dan ormas-ormas Islam lainnya, dan sepakat untuk menolak RUU ini. Saya pun sebagai pernyataan pembuka dari acara ini, dari berbagai informasi maupun data-data yang saya peroleh secara online, baik itu tulisan maupun pernyataan dari tokoh-tokoh yang konsen dengan kajian hukum ketatanegaraan, menyatakan memang RUU ini harus ditarik, ditolak atau dibatalkan, baru didiskusikan. Jadi meskipun memang Prof. Jimli As-Sidiki memang mengharapkan RUU ini biarkan saja terus berlanjut, tapi kita hanya perlu mendiskusikan. Jadi kita perlu melakukan rekonsiliasi pikiran kita. Jadi judulnya memang saya mengikuti judul atau topik yang disampaikan oleh panitia. Tolong dibantu untuk slide selanjutnya. Ya. Ya, karena memang posisi saya juga sebagai
akademisi coba tabayun terkait dengan isu ini, coba melacak kembali jejak-jejak perjalanan RUU ini sampai ke tangan pemerintah. Jadi didapatlah data atau informasi RUU HIP itu disusun sebelum COVID. Siapa pengusulnya? Pengusulnya adalah anggota-anggota partai PDIP, ya, melalui fraksinya di DPR, lalu diajukan di tingkat badan legislasi, ya. Di DPR itu ada badan legislasi. Bisa sebenarnya perorangan anggota DPR, bisa melalui komisinya, bisa baru dibalekkan. Di sana dirapatkan, lalu keluarlah kesepakatan terkait dengan RUU ini. RUU ini memang fakta menunjukkan Partai Demokrat dan PKS tidak mengambil bagian dalam pengusulan ini. Namun demikian proses tetap berlanjut sampai memang diusulkan untuk dibahas oleh pemerintah. Jadi arahnya memang secara formil satu rancangan undang-undang itu memang seperti itu. Undang-undang dasar sudah memberikan guidance, ya, bagaimana tahapan sebuah rancangan itu dibuat. Bisa melalui usulan DPR dan maupun usulan pemerintah. Pada akhirnya memang akan ketemu pada satu forum, namanya forum pembahasan atau rapat dengar pendapat. Itu juga dihadiri oleh dua unsur itu. Ini secara ilmiah kita dudukan dulu persoalan ini. Itu secara formalitas pembentukan sebuah rancangan undang-undang. Nanti tahapan selanjutnya memang nanti akan muncul juga daftar inventaris masalah. Ya, sebelum itu juga didahului ada juga proses-proses kajian akademik. Biasanya ada satu kampus gitu atau beberapa kampus yang membuat naskah akademik terkait sebuah rancangan. Jadi tahapan-tahapan seperti itu berlaku umum, meskipun dalam rancangan undang-undang tertentu itu juga terjadi kesepakatan di ruang gelap. Seperti contohnya RUU Minerba itu bagaimana terjadi sebuah kesepakatan di ruang gelap sehingga sulit sekali kita mengontrol bagaimana sebuah rancangan itu harus melibatkan publik. Bagaimana sebuah rancangan itu juga peran serta masyarakat itu dibuka ruang sebesar-besarnya gitu. Itu secara formil. Saya baru masuk menjelaskan secara substansi dari RUU ini. RUU ini memang kalau kita lacak dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia itu memang kita kembali ke perdebatan lama, memang perdebatan lama soal konsep Pancasila versi 1 Juni, versi 31 Mei yang diusulkan oleh Prof. Yamin gitu. Kalau 1 Juni identik dengan Pak Soekarno gitu. Lalu setelah itu juga dalam jejak sejarah kita ada Pancasila versi 22 Juni atau yang kita kenal istilahnya Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rupanya pada 3 fase itu atau memang sebagian ahli mengatakan hanya 2 memang yang disebut eksistensinya itu sebagai konsep Pancasilanya, Pancasila 1 Juni dan Pancasila 22 Juni. Lalu sebagian besar ahli tata negara memang sepakat bahwa mana yang paling sah dijadiin dasar kita bernegara. Itulah yang kita kenal dalam Pancasila versi 18 Agustus 1945. Lalu kita juga bisa melihat apa perbedaannya Pancasila, pasal-pasal sila-sila dalam Pancasila yang ada di Pancasila 1 Juni dan 18 Agustus. Itu juga kita telah menyadari kerelaan umat Islam menghilangkan 7 kata soal kewajiban menjalankan syariah bagi pemeluknya.
Itulah pengorbanan umat Islam. Di dalamnya juga ada dua tokoh Muhammadiyah yang secara berbesar hati menerima kompromi, gitu. Kompromi terhadap konsep itu. Jika ditarik secara filosofis terkait dengan konsepsi Pancasila ini kan falsafah gitu. Atau dalam konsep hukum perkawinan itu misalkan ghalidan, ikatan suci. Jadi memang kuat ya. Jadi kesepakatan yang luhur. Ada juga istilah di Muhammadiyah juga menamai istilah juga terkait dengan Pancasila ini adalah setara dengan tadi misalkan ghalidah. Jadi ikatan suci para masyarakat Indonesia dari berbagai golongan gitu, ada golongan nasionalis atau kebangsaan dan golongan agama, juga termasuk golongan Kristen diakomodir di dalam perumusan ini. Nah, persoalannya memang realitasnya melalui Perpres yang dikeluarkan oleh Jokowi itu menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Padahal inilah yang dikritik oleh sebagian besar ahli tata negara, Pancasila yang belum final. Karena berbeda sebagian besar isi sila-sila dalam Pancasila yang versi 1 Juni dengan 18 Agustus. Lalu isu yang kedua yang terkait dengan di RUU HIP ini memang tidak mencantumkan di dalam konsiderannya itu TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran partai politik, Partai Komunis Indonesia. Inilah juga yang menggugat hati umat Islam ya. Sebagian kalangan ulama memang yang merupakan pelaku sejarah terkait dengan bagaimana kejamnya peristiwa 1948, 1965 itu Gestapo. Itu memori sejarah kelam itulah yang menjadi kekhawatiran kita. Jangan-jangan RUU ini membuka ruang masuknya neokomunisme. Kekhawatiran itu beralasan karena memang sejarah kita pernah terjadi kekelaman seperti itu. Kekejaman PKI dan Partai Komunisnya itu luar biasa. Bagaimana orang dipersalahkan gitu tanpa melalui proses hukum, itu labelisasi itu luar biasa. Saya juga mengutip pendapatnya Prof. Jimli ya. Prof. Jimli ini saya persingkat nanti biar ini diskusinya juga cukup ya. Cuma saya ingin memberikan potret secara formil sebuah rancangan itu diusulkan sampai nanti juga akhirnya ada persetujuan bersama, nanti ada tanda tangan presiden. Dia sah menjadi satu undang-undang. Tapi substansi atau materi muatan dalam undang-undang itu sendiri juga sudah diatur secara rinci oleh Undang-Undang P3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau mengutip pendapatnya Prof. Jimli, memang tadi dua wajah di dalam RUU ini, soal PKI, soal konsiderannya gitu kan, soal mana yang paling yang sah atau secara legalitas formalnya itu Pancasila versi mana yang paling sah kan gitu. Lalu Prof. Jimli punya pandangan lain juga, RUU biarkan saja, nggak usah dibatalin, ini bisa didiskusikan sebagai pendidikan kebangsaan. Ini juga kita khawatir, cukup nggak? Seperti yang disampaikan oleh Pak Gufroni tadi, energi kita untuk membicarakan tentang itu, membicarakan isu-isu yang krusial ini. Nyatanya, memang ketika proses di jajaran di DPR, internal DPR itu jalannya lurus-lurus, mulus-mulus aja nih RUU. Seolah-olah isu ini tidak sensitif. Begitu mengemuka dan menjadi ramai di publik, di tengah masyarakat, partai-partai yang terlibat di dalam proses awal rancangan ini dibahas di tingkat balik, seolah-olah menunjuk PDIP sebagai
ngusung, padahal mereka juga sudah mengambil bagian untuk setuju terkait dengan rancangan ini untuk dibahas, diserahkan ke pemerintah. Jadi memang RUU ini bukan usulan pemerintah ya, bukan usulan pemerintah. Oke, poin selanjutnya slide. Kalau hal lain mungkin bisa dibaca nanti ya, cuman saya ingin mengetengahkan, ini juga dilewatin aja. Definisi HIP itu sendiri dirumuskan di pasal 1 angka 3 ya. Nah, ini yang krusial memang kan, yang krusial itu di pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Di sana memang dirumuskan ciri pokok Pancasila disebut Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan kerakyatan atau demokrasi. Kemudian Trisula itu, Trisila maksud saya, Trisila yang dimaksud ayat 1 itu terkristalisasi lagi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Nah, inilah yang menjadi mengusik kita jika dikaitkan ketuhanan yang Maha Esa itu disandarkan pada syahadat atau pada surat Al-Ikhlas, tentu jiwa kita akan bergejolak. Bagaimana Tuhan berkebudayaan itu seolah-olah sejajar gitu, seolah-olah Tuhan itu tidak berbudaya, atau memang budaya itu levelnya sama dengan Tuhan. Ini problem-problem yang mengusik nilai ketauhidan kita. Karena memang jika umat Islam sebagai penghuni mayoritas republik ini tidak sabar dan tidak mau mengalah, ya bisa memaksakan bagaimana 7 kata itu harus dikembalikan gitu, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kan kalimat itu kan tidak memaksakan syariat kepada yang bukan Islam. Yang jadi soal waktu itu perdebatan, kalau kita lacak kok malah yang di luar Islam yang menolak, yang khawatir katanya kalau memang 7 kata dicantumkan maka ada kelompok dari Indonesia Timur yang mau melepaskan dirinya dari NKRI. Ini juga dilacak dalam berbagai perkembangannya, itu juga tidak jelas juga katanya. Tapi memang bagaimana dinamika waktu itu memang luar biasa, kompromi mulai dari sidang BPUPKI sampai dengan ada tim 9 ya, tim 9 perumus akhir itu lahirlah sebuah kesepakatan Pancasila versi 22 Juni. Apa? Oke, lanjut. Slide berikutnya mungkin ya. Saya pikir potret ini juga bisa bisa dibaca aja nanti. Bisa dibaca aja lagi. Ini kan pandangan-pandangan umum yang berkembang nih. Memang ada sikap anti Cina, rivalitas pasca Pilpres juga 2019 belum selesai. Terus juga ada diskriminasi juga. Ketika bendera tauhid itu di bawah atau dikibarkan, itu ada terjadi persekusi gitu. Sementara bendera Palu Arit itu seolah-olah biasa-biasa aja. Ini juga menjadi masalah bagi kita. Mungkin itu sebagai pengantar ya, nanti kita bisa perdalam. Kalau maklumat MUI saya pikir juga bisa dibaca sendiri. Ini saya sudah buat 8 poin apa yang menjadi sikap dari MUI. Lumayan memang keras sekali pernyataannya ini. Karena upaya-upaya degradasi terhadap Pancasila sebagai falsafah itu diturunkan levelnya pada tingkat undang-undang. Ini memang menarik untuk dielaborasi lebih jauh ya, terkait dengan pandangan dari maklumat MUI. Mungkin itu sebagai pengantar pembuka dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad, terima kasih terhadap materi-materinya. Pak Gufron, terima kasih. Baik, langsung saja kita buka sesi pertanyaan karena memang waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Jadi saya berikan kepada 2 penanya saja ya. Yang pertama tadi sudah ada chat dari Dwi Saleha. Mungkin nanti satunya bisa langsung di chat saja ke saya langsung. Baik, kepada Dwi Saleha, mohon waktu dan tempatnya dipersilakan.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Moderator, izin bertanya terkait dengan darurat ideologi Pancasila. Kalau tadi kita melihat pembahasan yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, dalam RUU HIP ini kan terdapat 60 pasal yang memang bermasalah, ya kan? Salah satunya juga terdapat dalam pasal 7 yang memiliki 3 ayat yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Gufron. Akan tetapi hal ini pun yang memperkuat saya untuk bertanya terkait dengan mengapa dalam RUU HIP ini tidak dimasukkannya TAP MPR yang tadi Pak Ahmad sampaikan. Padahal kita tahu ya bahwa iya Pak, padahal kita tahu bahwa TAP MPR tersebut, TAP MPR nomor 25, MPRS garing 1996 terkait dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai konsideran gitu kan. Padahal kita tahu bahwa konsideran itu sebagai dasar dalam hal penetapan keputusan dan peraturan, itu yang pertama. Terus yang kedua, belum lama ini saya mendengar pernyataan Pak Mahfud MD terkait dengan RUU HIP. Mungkin saya minta pendapatnya dari para narasumber bahwa dia menyatakan bahwa pemerintah belum terlibat pembicaraan terkait dengan HIP ini dan baru menerima RUU HIP ini, serta dalam hal ini Presiden itu belum mengirimkan surat Presiden untuk membahas bahasa dalam hal legislasi. Mungkin itu ya Pak dari saya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang keduanya ini ada sen juga dari Adam. Untuk bertanya, waktu dan tempatnya dipersilakan. Mohon untuk Adam Jody bisa dikencangkan kembali suaranya. Halo Adam. Ya, bisa dikencangkan kembali suaranya? Halo. Dikeraskan. Dikeraskan kembali suaranya. Ya, silakan Adam Jody. Salah satu pembahasan yang dilakukan terkait masalah undang-undang HIP yang mana dikatakan bahwa undang-undang merupakan suatu rancangan undang-undang yang berangkat lanjut sama tambah satu lagi kalau ditanyain maaf kepada Adam Jody, mungkin pertanyaannya agak bisa diperkencangkan kembali suaranya, mikrofonnya, karena memang agak sedikit tidak kedengaran. Atau mungkin memang mikrofonnya di handsfree-nya bisa dicabut. Lanjut dah Bang, mikrofonnya bermasalah. Oke, kalau memang disuruh lanjut. Baik, satu pertanyaan terakhir bagi kawan-kawan yang ingin bertanya langsung kepada pemateri. Tadi ada tambahan juga untuk Pak Gufron dari Dwi Saleha. Ini mengatakan bahwasannya kenapa rancangan undang-undang HIP ini menjadi pengalihan isu COVID-19 dan Omnibus Law. Nah, mungkin nanti Pak Gufron bisa menjawab pertanyaan dari tambahan dari Dwi Saleha. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir, ada yang ingin dipertanyakan kepada pemateri kita pada sore hari ini? Yes, Anda saya izin bertanya Anda. Oh ya, baik, langsung sebutkan nama dan iniannya. Dari ya, mananya? Terima kasih. Saya Fahmi Iba dari IMMFH. Oh ya. Saya tahu kesempatannya dan mengenai tentang RUU HIP ini memang kan sejatinya dia sebagai gelombang Pancasila itu, namun di dalam rancangan ini dia disetarakan dengan undang-undang, bahwasannya kan undang-undang itu pasti di bawah undang-undang. Nah,
bagaimana dengan peran BPIP sebagai lembaga yang dibentuk oleh Presiden, dan juga lantas apakah ini memang dalam undang-undang saat ini menjadi pesanan para oligarki tersebut pihak-pihak tertentu. Karena demikian banyak undang-undang yang sudah menyesatkan gitu, seperti undang-undang minerba yang sudah disahkan, terus Omnibus Law juga, dan juga memang apakah ini ujian bagi umat Islam gitu, ngetes terhadap umat Islam. Mungkin segitu karena pertanyaannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini memang pertanyaan terakhir dari peserta, mungkin untuk Pak Gufron atau Pak Ahmad bisa dijawab pertanyaan dari yang pertama, Dwi Saleha. Waktu dan tempatnya, silakan. Siapa dulu? Pak Gufron dulu? Boleh Pak Gufron dulu atau Pak Ahmad terlebih dahulu, silakan. Oke, saya mungkin tadi saya mohon maaf nggak begitu jelas suaranya Dwi Saleha ya. Mungkin bisa diulangi Bama bertanya soal apa terkait pengalihan isu ya, Bama ya? Iya benar Pak. Ini pertanyaannya terkait dengan pengalihan isu. Penambahan dari Dwi Saleha tadi menanyakannya bahwasannya mungkin ini bisa dijadikan, kenapa ya? Bisa dijadi RUU HIP ini bisa dijadikan pengalihan isu dari COVID-19 dan juga RUU dari Omnibus Law. Seperti itu Pak. Ya, jadi di awal tadi di akhir-akhir penyampaian materi saya menduga bahwa ini adalah upaya pengalihan isu ya dari sesuatu hal yang sebetulnya sangat penting kita awasi ya. Soal RUU Omnibus Law ini kan sangat berpengaruh besar ya terhadap nasib satu bangsa, terhadap nasib rakyat Indonesia, karena RUU Omnibus Law ini memang syarat kepentingan pemilik modal, syarat kepentingan investor sehingga rakyat menjadi korban. Termasuk salah satunya adalah soal isu ketenaga kerjaan, di mana buruh nanti akan diperas tenaganya tapi tanpa diberikan jaminan mengenai kesejahteraan dan seterusnya. Termasuk yang lain-lainnya, saya kira ini juga perlu kita awasi bersama. Meskipun sempat ada penundaan sementara waktu. Tapi ya sementara saya lihat memang ini masih sedang dibahas lagi. Karena memang fokusnya kita memang konsentrasinya kita lebih fokus kepada RUU HIP ini. Tentu saja RUU HIP ini memang harus kita sikapi bersama ya, tentu karena memang ini akan memberikan legitimasi negara atau penguasa untuk menjadi penafsir tunggal daripada Pancasila itu. Kita tidak ingin seperti Orde Baru yang kemudian banyak orang-orang yang diberangus, yang dikriminalisasikan karena dianggap melawan ideologi Pancasila. Nah, salah satunya adalah melalui peran BPIP itu yang kemudian diperkuat melalui undang-undang. Ya, setelah tadi soal anggaran, tentu juga semua hal-hal yang berkaitan dengan ideologi Pancasila, ya dari mulai lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga bisnis, ekonomi dan seterusnya, itu memang BPIP akan menjadi kunci sentral dalam terkait mengenai masalah ideologi Pancasila itu. Jadi kalau kita sebut bahwa RUU HIP ini memberikan legalisasi kepada BIP menjadi penafsir tunggal, termasuk ya di dalamnya adalah penguasa itu sendiri. Jadi oleh karenanya saya melihat memang ya ini adalah sebagai salah satu upaya penguasa untuk coba mengalihkan isu atau perhatian kita terhadap sebenarnya hal-hal yang saya kira lebih penting dan urgen. Termasuk soal undang-undang minerba yang kemarin sudah disahkan. Lalu kita juga harus mengantisipasi soal mengenai biaya daripada penanggulangan COVID-19. Termasuk juga kita sudah lupa soal mengenai prakerja ya, yang triliunan itu, padahal itu sebetulnya masih jalan dan anggarannya kan keluar terus itu sekian triliun. Kita akhirnya lupa terhadap persoalan-persoalan itu. Ya itu ya. Kemudian kalau saya sebut sebetulnya pembahasan hari ini test case saja, test case umat Islam sejauh mana tingkat solidnya gitu ya. Apakah umat Islam ini terpecah belah
dengan adanya isu ini atau tidak. Ternyata kan kita tahu bahwa seluruh komponen, bukan hanya Muhammadiyah, bukan hanya MUI, kan jelas menolak. Nah, oleh karenanya maka pemerintah sudah melihat bahwa umat Islam itu masih kuat. Tapi jangan lupa juga bahwa isu-isu semacam ini memang pasti akan selalu ramai. Isu-isu soal komunisme, soal kebangkitan PKI, memang ya itu akan menjadi sorotan umat Islam. Tapi kita juga yang khawatirkan adalah ini adalah sebagai salah satu sarana untuk pengalihan isu daripada sebetulnya hal-hal yang perlu kita sikapi bersama di luar masalah itu sendiri. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Toma. Iya, baik. Terima kasih Pak Gufron. Mungkin bisa dilanjutkan langsung dengan Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Tadi coba saya yang jawab pertanyaan yang kedua dulu terkait dengan tadi. Memang kalau kita melihat perjalanan RUU ini sebenarnya terlihat normal. Cuman yang menjadi catatan kritisnya adalah ada apa dengan partai-partai di luar dari partai pengusung. Ini kan persoalan sensitif terhadap isu-isu yang sangat sensitif gitu kan. Ternyata kan sekarang cenderung membela diri itu partai-partai yang mengambil bagian untuk setuju ketika rancangan ini diusulkan oleh anggota DPR melalui fraksinya di sana, lalu diproses di balik. Tahapannya itu formalitasnya seperti itu. Tapi harusnya itu begitu rancangan itu harusnya kan ada proses ya. Saya belum dapat datanya, saya coba kontak kawan di sana, Bang. Belum cukup dapat informasi apa yang terjadi sampai adanya persetujuan di tingkat balik ya, lalu untuk diusulkan. Ini kan malah RUU HIP ini kalau kita lebih ini ya tabayun secara ilmiah, ini masuk RUU prioritas dalam Prolegnas 2019 gitu. Ini kan luar biasa. Jangan-jangan memang kita itu senang fokus pada hal-hal tertentu, ada bagian-bagian yang memang orang mengambil kesempatannya juga di kita mungkin bisa flashback ke belakang apa yang terjadi ketika RUU ini diusulkan di balik dulu, kok kita seolah-olah nggak dengar itu. Begitu dilimpahkan ke pemerintah itu lalu menjadi heboh kan, padahal pemerintah itu adalah bukan pengusung. Yang jadi soal juga kan partai pengusung RUU ini adalah partai yang sedang berkuasa. Sangat mungkin akan mudah dan mulus itu perjalanan RUU ini menjadi undang-undang. Kalau reaksi umat Islam atau reaksi masyarakat secara luas, ini kan bukan hanya umat Islam, tapi juga dari pensiunan TNI juga merasa terusik dengan wacana bagaimana 5 sila itu diperas menjadi trisila lalu ekasila gitu. Apalagi istilah ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah satu frasa yang tentu sangat mengusik ketauhidan kita. Kalau lebih ekstrim lagi Pak Egy Sujana itu memang tauhid. Kalau memang tauhid diusik, pilihannya adalah mau hidup mulia atau mati syahid gitu. Jadi ada moto yang dilontarkan oleh MUI kan, pilihannya gitu. Nanti akan dikerahkan dalam perkembangannya ini kan ketika maklumat MUI itu dibuat itu disepakati oleh MUI seluruh Indonesia yang ada di 34 provinsi. Jadi MUI tentu otomatis di-include di dalamnya itu berbagai ormas ya, salah satunya ormas terbesar ya tentu Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri juga secara terpisah juga ada yang disampaikan Pak Gufron tadi. Ada pernyataan sikap juga. Jadi akhirnya memang ya Pak Kiai Muhyiddin itu kebetulan ayahanda dari Pak Dr. Aulia memang sangat keras menentang ini. MUI itu bukanlah juru bicara dari pemerintah, meskipun ketua umum nonaktifnya
sedang menjabat sebagai wakil presiden. Jadi memang eksistensi pasal sila pertama itulah esensi bagi umat Islam, ya sesuatu yang sakral, yang vital, karena tadi konsepsi Pancasila adalah yang disahkan 18 Agustus adalah konsepsi ikatan suci. Ya, ikatan suci itu kalau memang isi kesepakatan itu tidak lagi menjadi sebuah komitmen bersama, maka bubarlah. Dalam sebuah rumah tangga itu bubar. Ya, ketika tidak lagi sesuai dengan kalau seorang suami membaca siga taklid terhadap istrinya gitu, ya, diantaranya misalnya dia memukul atau dia meninggalkan tanpa memberikan nafkah secara berturut-turut, itu jatuhlah hak istri itu muncul. Nah, begitu juga kaitannya dengan eksistensi Pancasila dengan 5 silanya itu, kalau memang kesepakatan dasar itu, ya, kesepakatan dasar itu tidak lagi menjadi komitmen, bubar. Dan harusnya memang kalau yang lebih ekstrim lagi, penafsiran yang dituangkan dalam RUU HIP itu sebenarnya bisa dianggap sebagai bentuk makar dalam tanda kutip. Jadi upaya-upaya bagaimana nilai-nilai dasar yang menjadi kesepakatan bersama itu diturunkan status atau derajatnya pada level undang-undang. Ini yang tentu hal ini memang menjadi diskursus, ya, masih perlu lagi dielaborasi lebih dalam, ya, bagaimana pandangan para profesor atau ahli di bidang filsafat Pancasila. Itu terkait dengan dinamika RUU-nya. Jadi memang kita juga nggak mungkin nggak boleh juga mengabaikan bagaimana perjalanan RUU ini. Terus tadi yang Dwi tanyakan lagi apa, Bam? Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin pertanyaan yang kedua dari Fahmi Ibad. Ya, tadi ya, Fahmi Ibad. Mungkin bisa langsung dijawab Pak oleh Pak Ahmad atau Pak Gufron terlebih dahulu. Pertanyaan bisa tolong diulangkan mungkin. Fahmi? Tadi suaranya memang agak kurang jelas Pak untuk Fahmi Ibad. Ya, Kanda. Ya, bisa diulang lagi Tadi Iya, mungkin saya ulang ya. Suaranya kekecilan Ya, tes jelas gak? Oh ya, silakan. Ya, mungkin secara poinnya dalam undang-undang RUU ini kan mungkin pasti yang tadinya berundang menjadi diserahin dengan undang-undang gitu. Biasanya kan undang-undang itu undang-undang. Apakah di dalam hal ini ada pesanan para oligarki atau pihak-pihak tertentu dalam rancangan undang-undang ini? Sebab kan secara yang sudah banyak di dalam rejim ini yang undang-undang yang menyesatkan dan merugikan rakyat. Dan lantas apakah ini juga ujian bagi umat Islam? Mungkin segitu aja, Kanda. Oke. Gufron dulu tuh. Baik, terima kasih Fahmi. Pesanan bukan. Ya. Jadi sebenarnya poinnya adalah seperti ini Pak, yang disampaikan oleh Fahmi Ibad ini adalah apakah memang RUU HIP ini adalah pesanan-pesanan dari para oligarki, atau memang ini menjadi sebuah ujian, atau mungkin bisa dikatakan adalah ini sebagai sebuah langkah awal kebangkitan kembali gitu umat Islam yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu Pak yang disampaikan oleh Fahmi Ibad tadi. Mungkin Pak Gufron atau Pak Ahmad bisa disampaikan. Pak Gufron mungkin terlebih dahulu. Mungkin saya bisa bantu jawab ya. Mohon izin nih, saya di dalam mobil. Ya, baik Pak. Sudah pindah posisi, makanya saya harus cari sinyal. Tadi sebenarnya di awal saya ngomong RUU HIP ini sebab pintu masuk. Walaupun caranya berputar-putar, ya, pintu masuk, tapi caranya berputar-putar adalah ingin lembaga yang sudah ada ini menjadi lebih kuat peranannya. Ya, tadi saya sebut itu adalah BPIP. Nah, saya sejak awal sebenarnya tidak bersepakat dengan kehadiran BPIP itu karena pertama memakan anggaran negara yang sangat besar, di mana satu orang itu anggota mendapat gaji sekitar 100 juta rupiah.
Makanya Pak Din Samsudin sudah mundur dari BPIP. Dia tahu bahwa BPIP itu sebenarnya nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada itu, hanya melaksanakan kegiatan sharing seremonial saja untuk bisa menyerap anggaran negara. Itu. Nah, kemudian di dalam RU itu peran BP akan menjadi diperkuat. Bahkan kalau saya baca risalah rapat sidang, risalah rapat pembahasan RU ini dengan menghadirkan Pak Jimli, saya sebenarnya nggak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimli Asidiki yang mengatakan bahwa RU HIP ini sudah mendesak kehadirannya untuk segera diundangkan. Itu statementnya. Dia ingin agar BP ini perannya lebih besar dan tidak lagi sebagai badan. Dia rubah begitu, ya. Tapi dia dijadikan sebagai semacam lembaga khusus yang mungkin bisa jadi nanti sejajar atau setara dengan kementerian, ya, yang khusus untuk mengkaji, kemudian mendalami dan mengawasi orang-orang yang dianggap berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya saya sebut bahwa undang-undang ini kemudian nanti akan melahirkan penafsir tunggal dari Pancasila itu. Ini yang sebenarnya yang kita khawatirkan. Makanya kalau ini disahkan maka akan terjadi peristiwa Orde Baru dulu. Ya, jadi kalau orang yang dianggap akan orang-orang wibawa pemerintah atau yang mereka terhadap anti pemerintah maka dianggap melanggar atau melawan daripada Pancasila itu sendiri. Pertanyaannya apakah ada pesanan? Ya tentu saja. Kalau masalah pembahasan undang-undang selalu ada pesanan. Siapa pesanannya? Tentu ya harapannya adalah pesanannya adalah rakyat Indonesia. Tapi kita tahulah undang-undang kita ini kan dibuat karena ada pesanan-pesanan dari kelompok-kelompok tertentu. Termasuk bisa kelompok-kelompok pemilik modal atau juga oligarki yang merasa ingin kekuasaannya atau kepentingannya aman. Tidak ada gangguan dari pihak luar. Lalu sejauh mana kepentingan luar negeri soal mengenai RU ini? Bisa saja kemudian nanti akan menjadi pintu masuk negara lain untuk bisa terlibat dalam mengambil sumber daya alam yang ada di negara kita. Karena apa? RU HIP ini memang mencirikan nilai-nilai yang sekuler. Ya, tidak ada nuansa agama sekalipun di dalamnya. Dan itu memang mengambil duplikat daripada pemikiran Soekarno melalui pasal 7 tadi itu ya, ada Trisila, kemudian Ekasila yang berbunyi gotong royong itu. Jadi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keagamaan itu coba untuk dikesampingkan daripada mengenai RU ini. Jadi ke depan memang kalau ini jadi ya negara kita benar-benar memang menganut paham sekulerisme. Ya, walaupun di situ ada muatan sosio, nasionalisme dan seterusnya. Dan disuruh secara perlahan menjauhkan agama dari urusan kebangsaan. Menjauhkan agama daripada politik dan seterusnya. Nah itu, jadi sementara yang bisa saya lihat ya seperti itu kenyataannya. Demikian mungkin, terima kasih. Ya, silakan dilanjut. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Gufron. Baik, langsung saja dilanjutkan oleh Bapak Ahmad. Baik, terima kasih. Ya, kalau ketika pertanyaannya apakah RUU ini pesanan, tentu setiap rancangan itu memang ada aspek filosofis, sosiologis, bahkan ekonomis di dalamnya itu. Termasuk aspek yuridisnya. Ini kan di RUU ini kan ada cacat aspek yuridis. Bagaimana tadi TAP MPRS soal larangan PKI itu tidak dijadiin dalam konsideran. Ini juga kan menjadi kekhawatiran kita umat Islam. Ini pintu masuk neokomunisme, gitu kan? Jika dikaitkan juga dengan misalnya undang-undang RUU Omnibus atau RUU Cipta Kerja. Itu kan menggabungkan beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang. Lalu lahirlah satu produk undang-undang yang bisa mengabaikan eksistensi undang-undang yang lain, misalnya dari undang-undang ketenagakerjaan bagian tertentu diambil, undang-undang sumber daya alam diambil, undang-undang pertanahan diambil.
Tapi prosesnya memang sekarang masih terus berlanjut, pembahasannya, dan memang beberapa sikap akademisi itu sudah tegas ya terkait dengan RUU Omnibus juga dianggap bermasalah dan harusnya ditolak. Tapi proses hukum itu terus berjalan, makanya gerakan-gerakan diskusi seperti ini atau gerakan turun ke jalan itu sangat mungkin menjadi pilihan jika memang upaya-upaya intelektual itu tidak bisa lagi dilakukan melalui forum diskusi atau forum kajian-kajian ya. Karena memang kami juga di lembaga di Collegium Juris itu juga membuat sebuah buku bagaimana Omnibus itu didesain gitu. Gagas cita-citanya bagus, tapi di dalamnya memang itu kan lahir dari proses seperti sulap ya, seperti cerita Bandung Bondowoso atau cerita-cerita mistis di masa lalu gitu. Bagaimana klaster-klaster itu dibagi dalam tim-tim yang merumuskan, lalu dia mengambil sana-sini berbagai norma yang ada di undang-undang itu, misalnya undang-undang ketenagakerjaan tadi soal bagaimana hak-hak dasar yang digariskan dalam undang-undang ketenagakerjaan diamputasi lalu dipindahkan ke Omnibus, termasuk juga undang-undang di bidang sumber daya alam, undang-undang di pengadaan tanah juga diamputasi lalu dimasukkan dalam bagian klaster yang ada di dalam undang-undang itu dengan 1000 lebih pasal itu yang ada di dalam RUU itu. Ini juga disinyalir sebagai pintu masuk neo kapitalisme gitu kan. Bagaimana pemilik modal itu menguasai, bahkan nanti ya penduduk pribumi atau orang Indonesia itu hanya sebagai penggembira atau sebagai penonton di negerinya sendiri kalau memang ikuti logika di dalam Omnibus. Tapi kita juga harus perkuat basis-basis argumennya, basis-basis kajiannya gitu. Problematik apa yang menjadi hal yang utama di dalam sebuah rancangan itu harus dibedah dari sisi legal, mekanisme lahirnya maupun dari substansi atau materi muatannya. Ini penting karena memang gerakan itu juga selain gerakan fisik, menolak, menentang atau membatalkan, itu juga basis intelektualitasnya juga perlu. Tadi spirit seperti pencerahan yang disampaikan oleh Pak Warek tadi luar biasa. Memang bagaimana memang nilai-nilai dasar itu juga harus melekat pada diri kita ya, terutama nilai spiritualitas itu. Kalau nilai spiritualitas kita juga tidak cukup kuat, maka gampang sekali kita terombang-ambing dengan berbagai isu-isu yang sekarang karena memang di bagian kelompok lain juga mengadakan forum-forum seperti ini untuk mengkaji misinya gitu kan. Biasanya setiap episode kekuasaan itu selalu punya agenda-agenda khusus. Tinggal kita gitu kan dengan mempunyai kesadaran kolektif itu bisa nggak membuat satu perimbangan pemahaman terhadap bagaimana kemaslahatan umat juga harus menjadi perhatian, bukan semata-mata bagaimana sumber daya alam dieksplorasi habis-habisan untuk gaya hidup yang hedonis, atau bagaimana sumber tenaga kerja itu dieksplorasi. Itu kan ini kan model-model tenaga kerja itu diperlakukan seperti model perbudakan modern. Jadi ketika dia produktif dimanfaatkan dengan gaji yang minim gitu kan, karena operasional pabrik di Indonesia juga dianggap murah, lalu begitu produktivitasnya di usia tertentu kan hak-haknya itu hilang begitu aja. Dianggap selama ini sama kayak orang ini, konsepnya itu sama kayak orang kredit kendaraan. Kredit kendaraan itu kan konsepnya itu kan sewa beli. Jadi kalau kita bisa kita kredit, kita angsurnya lancar, selesai menjadi milik kita. Tapi kalau memang kita nggak lancar gitu, sampai tinggal 1 bulan atau beberapa bulan menjelang masa pelunasan, ya tinggal ditarik aja sama dealer. Jadi konsep-konsep itu sangat mungkin menjadi alat ya, alat yang berkuasa, yang kuat, yang punya modal untuk membumi hanguskan ya. Kalau dalam konsepnya Pak Gufron itu, Mustad Afin itu memang harus diperjuangkan, harus dilindungi hak-hak dasarnya dari ketidakmampuan dan keterbatasannya ya, sehingga memang menjadi motonya LBH itu.
Jadi saya pikir itu ya terkait dengan misi tadi, memang kita harus membongkar logikanya itu, baik di naskah atau teks-teks yang ada, ya basisnya memang keilmuan teks yang ada maupun opini publik yang berkembang. Misalnya tadi Prof. Jimli itu katanya beliau itu memberikan masukan, beliau dipanggil. Jadi kemarin saya sempat menyimak pernyataan beliau itu diwawancara oleh TV. Prof. Jimli bukannya hadir, dimintain pendapat. Prof. Jimli setuju dong dengan RUU. Oh, nanti dulu, enak aja bilang setuju. Jadi Prof. Jimli juga keberatan. Saya memang hadir dan mekanisme itu dijalankan oleh mereka. Saya hadir, tapi pendapat saya, masukan saya itu tidak diakomodir gitu. Jadi mereka punya jalan pikiran sendiri gitu. Jadi seolah-olah ini kan memenuhi syarat ini. Oh ini iya, Prof. ahli hukum dihadirkan sebagai alat legitimasi. Ini juga berbahaya. Jadi memang kita harus melacak perjalanan undang-undang ini, tapi juga kita nggak boleh mengabaikan RUU Omnibus tadi, karena itu juga pintu masuk bagaimana kapitalis itu akan menceplok republik ini ya. Sumber daya alam kita masih, meskipun sudah banyak yang dikeruk, tapi masih lumayan banyak, dan instrumen hukum itu selalu dibuat untuk itu. Bagaimana wajah pembentukan undang-undang sumber daya alam masa lalu itu, pasca reformasi pun juga banyak yang dibatalkan oleh MK karena mempersoalan isu-isu konstitusionalnya itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan kita memang harus sering-sering membahas isu-isu itu, jangan soal jabatan atau soal politik aja, tapi soal-soal yang ekonomik, soal-soal pendidikan gitu, hak-hak dasar atau hak-hak dasar lainnya itu juga penting. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Ahmad dan Pak Gufron atas materi-materinya. Insya Allah ini menjadi sebuah ilmu yang baik untuk kita semuanya. Dan mungkin terakhir sebelum saya tutup, apakah memang ada pesan dari Ketua Umum PCIMM Kota Tangerang, Anda Erik? Iya, masuk. Ya, silakan Kanda Erik. Suaranya mungkin agak dikencangkan, Kanda. Udah kedengeran belum? Ya, silakan Kanda. Silakan Tum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ayahanda Desri Arwen, dan Pak Ayahanda Ahmad dan Pak Gufron SHMH yang sudah memberikan ilmunya dan membagi sedikit ilmunya kepada kami semua, para penikmat ilmu, para pencari ilmu yang senantiasa masih kita telusuri tentang dan kita kaji tentang RUU HIP ini. Karena sebelumnya memang kami dari pimpinan cabang IMM Kota Tangerang sudah mendiskusikan dan mengkaji tentang RUU HIP ini. Deklarasi dari kami dan kami sepakat dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Tangerang menolak sepenuhnya tentang adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang mungkin hal ini dapat bisa disampaikan kepada beberapa pihak terkait, pada bagian-bagian pemerintah ataupun Polda ataupun Polri. Mungkin itu cukup dari kami. Sekian, terima kasih. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum PCIMM Kota Tangerang. Baik, sekali lagi hasil kesimpulan kita pada sore hari ini jelas, sangat cukup mutlak. Sebelumnya mungkin ayahanda-ayahanda kita yang berada di PP Muhammadiyah, yang berada di Majelis Ulama Indonesia, termasuk juga dari organisasi PBNU, lalu juga dengan para purnawirawan, sampai dengan hal-hal yang lainnya. Tadi telah disampaikan beberapa oleh Ketua Umum PCIMM Kota Tangerang, bahwasannya kami sangat jelas menolak sepenuhnya
rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Sekali lagi cukup sangat jelas, IMM Kota Tangerang menolak terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tanpa adanya untuk dikaji kembali, tanpa adanya untuk dibahasnya nanti. Tapi kami sepenuhnya menolak RUU dari HIP ini. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya pada kawan-kawan semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Haji Destri Arwen MPD selaku Wakil Rektor 1. Terus juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gufroni SAMH selaku Direktur LBH UMT, dan Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad MH telah memberikan waktunya. Beliau sebagai juga ahli dari hukum tata negara dan juga menjadi Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiri mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya IMM. Saya langsung pamit, nanti habis maghrib ada jam kelas malam. Pak Ari, makasih Pak Ari. Pak Dir LBH semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, mantap. Oke, saya pamit ya. Makasih semua nih. Siap. Kita lanjut di kelas, Pak. Makasih. Ya, nanti kita lanjut nanti. Habis ini juga bisa lanjut ilmu perundang-undangan. Siap.